Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati. Ibadah keluarga Jumat 19 Juni 2020 yang berlangsung dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12 di dalam Jemaat GKI Martin Luther Sentani. Marilah kita menyembah Tuhan Allah dengan puji-pujian dan syukur. Dialah yang telah perkenankan kita untuk bersekutu dengannya di rumah keluarga kita masing-masing. Tuhanlah yang mengaruniakan semua kehendak di dalam keindahan dan kebaikan ini. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 119 ayat 1 dan ayatnya yang ke-7. Jemaat memuji Tuhannya. Tertabislah ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 10 ayatnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur untuk memuji Tuhan. Mazmur pujian ini akan terambil dari Mazmur 150. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan perikop Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan
permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 40 ayat pertama dan ayat yang kedua. Dari ayat yang kedua kami beri waktu kepada pelayan firman. Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan yang kedua, ajaib benar anugerah. Shalom, Jemaat GKI Martin Luther Sentani, Persekutuan Keluarga, kelompok 1 sampai kelompok 12 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita akan ada di dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 13. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 13. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa di sorga. Kami Jemaat GKI Martin Luther Sentani yang beribadah di malam hari ini, selaku persekutuan keluarga dari kelompok 1 sampai kelompok 12 yang dilaksanakan di dalam keluarga masing-masing. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami akan membaca dan belajar tentang firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus agar masuk di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar dapat tertanam di hati kami. Ya Tuhan, berkati kami yang menyampaikan firman Tuhan, dan berkati juga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Begini firman Tuhan. Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan di atas kedua orang itu,
mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan pura-pura tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan ini dan melaksanakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12 ini merupakan kitab kedua karya Lukas yang bercerita tentang perkembangan gereja mula-mula, pekerjaan pelayanan Petrus, dan sampai kepada Paulus. Salah satu tema dari kitab ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam menyertai dan menguatkan jemaat dalam penyebaran Injil. Pada pembacaan Alkitab di malam ini, pada ayat yang keempat, Saulus dan Barnabas diutus, dan pada ayat-ayat selanjutnya adalah pekerjaan Roh Kudus menyertai pelayanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, amanat untuk memberitakan Injil adalah amanat bagi kita semua, pengikut Kristus, dan tidak terkecuali kita sebagai jemaat GKI Martin Luther Sentani. Kita sadari dan akui bahwa pekerjaan tersebut tidak mudah. Dalam melaksanakannya banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk itu, Roh Kudus memberi kuasa bagi kita sekalian, semangat dan keberanian, serta petunjuk sehingga para murid Yesus dan kita mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pekabar Injil atau penyebaran Injil di muka bumi ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kelompok 1 sampai kelompok 12. Pada ayat yang ke-6, tantangan mulai muncul dari Bar Yesus. Ialah seorang tukang sihir yang sangat gigih berusaha menghalangi Saulus
untuk memberitakan Injil kepada Sergius Paulus yang adalah seorang gubernur di Pulau Siprus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tantangan seperti ini, tantangan yang telah dilakukan oleh Bar Yesus, ini merupakan tantangan yang berat bagi kita sebagai pelayan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan akan mental turun atau mundur dari pelayanan. Tetapi mempunyai peluang juga untuk memajukan pelayanan. Ya, terkadang tantangan semacam ini sering kita hadapi, dan sebagai pelayan bertanya di dalam hati sendiri, Tuhan, mengapa ini terjadi? Apa sulitnya bagi Tuhan untuk menghalau seorang tukang sihir yang mengganggu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun pada saat itu Saulus dan Barnabas tidak gentar dan tidak takut. Dengan kuasa Roh Kudus, tukang sihir itu dikalahkan, dan sebagai akibat dari tantangan tersebut, Gubernur Sergius Paulus menjadi takjub dan percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maukah saya dan seluruh warga Jemaat GKI Martin Luther Sentani juga belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari? Tuhan tidak selalu dengan segera menghalau tantangan dan rintangan dalam pelayanan serta dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks sehari-hari kita temui di masa pandemi COVID-19, ya, yang kita hadapi ini tidak segera mungkin Tuhan akan menghalau. Tetapi dari kita, mari kita sebagai jemaat mendukung pemerintah mengatasi dan bersama-sama melawannya dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang Bapak Ibu sudah mengetahui. Misalnya kita menggunakan masker, kita mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan lain sebagainya. Jika Tuhan bisa memakai sebuah tantangan hidup untuk membentuk kita di masa pandemi COVID-19 ini, mari mulai sekarang kita belajar dari tantangan COVID sebagai batu loncatan. Lebih semangat lagi dalam pelayanan. Kiranya melalui tantangan dan rintangan ini, iman kita kepada Yesus Kristus semakin kuat. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan syukur. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 158. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Isilah Tuhan hidupku. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku wujudmu nyata. Janganlah hanya diriku ucapkan pujian, janganlah hanya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba dalam doa syukur dan doa syafaat. Dalam doa ini kita mengucapkan doa Bapa kami, doa yang telah diajarkan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah di malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 189. Kita nyanyikan ayat 1. Serikat persaudaraan. Jemaat silakan berdiri. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan firman, berdamai bersejahtera dengan Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terima berkat Tuhan. Jemaat, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.